Halo, bertemu lagi dengan Miss Aldina. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi tentang negara maju, negara berkembang berhubungan dengan regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Kalau kita membahas tentang regionalisasi kawasan dunia, akan berkaitan erat dengan perdagangan bebas. Nah, perdagangan bebas itu untung apa rugi untuk wilayah Indonesia sendiri? Yuk kita bahas materi tentang regionalisasi perekonomian dunia. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa sih arti dari regionalisasi. Untuk regionalisasi sendiri adalah menitik beratkan pada proses otonomi daerah atau otonomi negara yang saling berkaitan dan berkegantungan antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain yang ada di dunia. Jadi untuk regionalisasi tingkat negara maju dan negara berkembang ini sudah menyangkut untuk suatu negara di kawasan tertentu dengan kawasan yang lainnya. Apa hubungannya dengan kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi? Jadi ada kerjasama antar beberapa kawasan yang ada di dunia atas dasar kepentingan ekonomi negara tersebut dan negara yang ada di kawasannya masing-masing. Inti dari regionalisasi berhubungan dengan pembangunan di bidang ekonomi. Mungkin nanti bisa merambah ke pembangunan di bidang pertahanan, politik, ataupun budaya. Jadi, negara-negara yang ada di dunia akan membentuk suatu kerjasama baik bilateral, multilateral antara satu negara dengan negara lain, baik itu di kawasan Amerika, Afrika, Asia, Eropa, ataupun Australia. Tujuannya adalah yang pertama meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya, yang kedua dalam perdagangan dapat melintasi batas negara anggota tanpa adanya hambatan. Jadi ketika suatu negara mengekspor hasil industrinya itu lebih mudah kalau dibandingkan tanpa adanya kerjasama antar kawasan. Yang ketiga adalah memperluas tenaga kerja. Jadi antara suatu negara dengan negara lain boleh pergi untuk mencari pekerjaan asal negara tersebut dalam kerjasama internasional. Adanya regionalisasi kawasan ekonomi di tingkat dunia akan menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Tujuan ini yang menimbulkan positif, tapi ada lagi negatifnya seperti apa? Individu-individu yang ada di dalamnya menjadi semakin bebas melintas batas negara mereka, terutama dalam kaitannya dengan perdagangan bebas. Jadi suatu negara dengan negara lain itu lebih bebas untuk pindah suatu negara. Itu akan menimbulkan dampak negatif nantinya. Di samping itu, negara lain yang bukan anggota akan kesulitan untuk masuk dan menjalin hubungan perdagangan. Ini untuk negara-negara yang belum menjalin kerjasama di kawasan sekitar negaranya. Apa aja contoh dari kerjasama antar kawasan yang ada di dunia? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Masyarakat Ekonomi Eropa, European Union, yang dahulunya disebut sebagai ECC, European Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Jadi ini di kawasan-kawasan yang ada di Eropa, tapi nggak semua negara ya yang ikut ke Uni Eropa ini. Diperkasai oleh negara Prancis, Jerman, Italia, dan Benelux, Belgia, Nederland, dan Luxembourg. Jadi 6 negara inilah yang memperkasai munculnya kerjasama antar negara-negara yang ada di Eropa. Kenapa dibentuk Uni Eropa? Ada memiliki alasan-alasan tertentu. Yang pertama, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, dengan memperbaiki taraf hidup anggotanya serta untuk memperluas lapangan pekerjaan. Yang kedua, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Yang ketiga, menghapus semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Anggota-anggota yang ada di Uni Eropa memiliki kebebasan yang sama antara satu anggota dengan anggota yang lain. Inilah anggota-anggota yang ada di Uni Eropa. Bisa dilihat sekitar lebih dari 20 negara yang masuk anggota Uni Eropa. Dan untuk informasi sekitar tahun 2019
Inggris mengajukan untuk keluar dari Uni Eropa karena berbagai alasan. Selanjutnya adalah yang ada di kawasan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, atau yang biasa disebut dengan AFTA. Karena ASEAN berarti anggota-anggotanya terdiri dari negara-negara yang terdapat di Asia Tenggara. Myanmar, Thailand, Laos, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, Kamboja, Singapura, dan Indonesia. Tujuan AFTA itu ada 3. Yang pertama, meningkatkan jumlah ekspor negara-negara yang ada di ASEAN. Yang kedua, meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jasa antar sesama anggota ASEAN, dan meningkatkan masuknya investasi dari luar negara ASEAN. Intinya, ketika suatu negara dengan negara lain melakukan kerjasama dalam kawasannya untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan di masing-masing negara agar mengurangi terjadinya peningkatan pengangguran. Yang ketiga adalah APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, atau kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Jadi kerjasamanya berada di negara-negara yang berada dekat dengan Samudra Pasifik. Tujuannya apa? Untuk mengukuhkan perekonomian ekonomi, mempererat komunitas, dan mendorong perdagangan bebas di seluruh kawasan Asia Pasifik. Apa aja negaranya? Bisa dilihat di gambar ini. Di sini Samudra Pasifik. Jadi selingkaran ini adalah negara-negara yang ikut dalam APEC. Yang keempat, contohnya adalah NAFTA, North American Free Trade Agreement. Ini berhubungan dengan kawasan-kawasan yang ada di Amerika Utara. Ada Kanada, ada Amerika Serikat, dan ada Meksiko. Tujuannya apa? Kenapa dibentuk NAFTA? Meningkatkan investasi di negara-negara anggota NAFTA, mempermudah prosedur bea cukai di kawasan Amerika Utara, serta meningkatkan daya saing industri di negara-negara anggota NAFTA. Jadi inilah 4 dari contoh regionalisasi kawasan dunia berdasarkan pusat pertumbuhan ekonomi. Jadi diharapkan negara-negara lain yang belum bergabung dalam kawasan perdagangan ekonomi bisa membentuk kawasannya sendiri sehingga bisa meningkatkan pembangunan ekonomi negaranya serta negara anggota kawasannya. Demikian informasi untuk negara maju dan negara berkembang. Sampai ketemu di video selanjutnya.